الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن المعصية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من نار الحامية. صلاة وسلاما على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ذوي الهداية. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ولد صالح وعلم ينتفع به. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوزا ونجاة. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah oleh kitanya sambil kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat iktikaf untuk yang punya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sampai pada saatnya akan beri kepada dia kesempatan hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengubah di dalam dada dia dua buah nikmat yang lain, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan dasar dua nikmat tersebut, maka dia dapat dijalankan ubina bantu perintah Allah Subhanahu wa taala, daripada bujang wajib sampai kepada bujang sunat. Menanci dan dasar dua buah nikmat yang ke oleh kerana dapat tertinggalkan ubina bantu dengan Allah Subhanahu wa taala, baik daripada bujang haram sampai kepada bujang makruh, bahkan kepada syubhat dan khilaf qaul. Kemudian seterusnya rahmat dan sejahtera yaitu kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli dan sahabat beliau sekalian, khususnya kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, juga kepada seluruh ulama yang muktabar yang mantan murid sudah sahabat selaku pedalang kepada kita yang umat yang berada di akhir zaman yang paling rupa. Kemudian penghormatan hati dan setingginya kepada para habib, juga kepada seluruh guru-guru Tuhan yang hadir kepada tempat yang berbahagia rayanya, juga kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum membaca doa penutup khutbah sebagaimana tertib yang lainnya, marilah kita simak sedikit mau'izah. Semoga menjadi teladan kepada pribadi khatib sendiri, juga kepada kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang dalam penyampaian khatib dan kekurangan ataupun kesilapan untuk buku-buku kepada gula-gula tayong, mungkin yang merupakan kekurangan daripada ilmu pengetahuan daripada khatib sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui yang bahawa kita yang merupakan hidup di mana kehidupan yang kena hidupnya merupakan masa akhir daripada akhir zaman. Dan akan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat yang kelewat merupakan nabi daripada akhir segala nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya hidupnya merupakan hidup di penghujung daripada kehidupan. Maka oleh karenanya katanya setiap yang hidup pasti akan merasakan yang namanya dengan kematian. Dikarenakan kehidupan merupakan proses untuk kematian. Menanti satu kesusahan merupakan proses untuk menumpuk kesenangan. Menanti ujian yang merupakan satu proses yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menumpuk, yaitu yang namanya dengan timbalan pahala di yaumil akhirah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala disampaikan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun." Qul innal mauta alladzi tafirru, katakan oleh Muhammad, innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripada kematian tersebut, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian tersebut akan menjumpaimu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan kematian. Kematian merupakan sesuatu yang wajib kepada kita. Walaupun oleh kita rasa takut daripada yang namanya dengan kematian. Di mana takut daripada yang namanya kematian. Hana mandung oleh kita secara zahir hawa untuk meninggal. Hana mandung daripada kita secara zahir bahawa tak inginkan yang namanya dengan kematian. Buktinya oleh kita setiap satu proses yang tahu kepada kematian adalah sebab yang teruk kepada kematian. Pasti dia akan minta cara supaya untuk menyelamatkan diri kita. Bila mana oleh kita sakit, maka mungkin oleh kita akan minta ubat secara adat untuk sehat. Tujuan kita supaya selamat yang hidup di dunia. Tetapi dia yakin dan percaya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian tersebut akan mendatangi dia. Jadi ibarat dalam Al-Quran tersebut mulaqikum, kematiannya yang terjauh daripada kematian tersebut yang akan menjumpai dia. Bukan ditanya yang tak kita kematian, tetapi kematian tersebut yang akan ia kita terima. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila kata tempo ajal sirah umat manusia, sirah hamba, maka oleh Allah Subhanahu wa taala han akan berdelat bersabah sampun, han akan berawal bersabah sampun, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun oleh kita musuh dalam pusau-pusau. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma pupuk teman kematiannya. Kematiannya merupakan kewajiban bagi kita yang dikarenakan kematian merupakan salah satu pintu untuk kita bisa melupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kematiannya merupakan salah satu jalan yang oleh dia akan terlumpuk, yaitu dengan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan syurga. Menanti lewat kematian tersebut merupakan satu jalan oleh dia akan dapat bertanggungjawabkan umatkan yang kena puput semasa hidup di atas permukaan dunia ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka awak itu kematian, awak itu ajal, dia hanya dapat oleh dia untuk kaplung, hanya dapat oleh dia untuk kaelah. Cuma tugas ditanya sebelum datangnya kematian.
Bukan berarti tugas tanya iaitu untuk tertung daripada kematian. Bukan berarti oleh kita renungi kematian tersebut, tetapi ada tugasnya oleh kita untuk kita persiapkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas dia di atas permukaan dunia ini. Maka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam satu hadis, di mana dalam hadis tersebut disampaikan, lekoh perkara yang lekoh perkara tersebut akan berjalan amalan kita. Lekoh perkara tersebut akan menjadi saham terbesar bagi dia umat manusia yang sampai kita tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana pada dia perkara tersebut. Firman sebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam," apabila meninggallah siroro anak Adam, in qata amalu, siap putuslah segala amalan. Oleh dia katawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang kali terpuput, amalan yang tengah terpuput, amalan yang akan terpuput, ia akan puntung hanya terlumpuk oleh kubur. Tapi awal amalan tersebut hanya terlumpuk kubur dia pada ke awal ajal, maka dia hanya merumpuk sapur daripada amalan yang terpuput tersebut. Illa min salasin, kecuali lekoh perkara. Yang lekoh perkara tersebut menjadi saham kepada kita, menjadi impress kita segi Allah tidak sini, yaitu dipegang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekatin jariyah. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Di mana sedekah jariyah? Yaitu sedekah yang dapat mengalir pahala. Allah kita sumbangkan sedekah tersebut akan dapat mengalir pahala, walaupun dia semasa hidup di dunia, bahkan sampai dia tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pahala tersebut akan mengalir. Dan yaitu sejenis yaitu yang namanya dengan harta wakaf. Mungkin kita hidup di atas permukaan dunia ni, kita yang memang mantan keanggap kepada umat, adapun hamba yang mantan makam muktasab, adapun makam yang penuh kepada usaha, dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syariat untuk dia berusaha untuk mencari rezeki. Tetapi ketahuilah, rezeki yang saya usahakan tersebut, rezeki baru dan manfaat kepada saya, yang rezeki seandainya ketika kita tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlumpuk jauh rezeki tersebut. Maka apabila rezeki yang kami cari di atas permukaan dunia ini, awak tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki tersebut yang kali pernah kami dah, harta yang kali pernah kami dapat, awak tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala hantar lumpuk oleh kita, makanya merupakan kerugian besar bagi kita yang hidup di atas permukaan dunia. Udah kena tiap pulau kita rezeki, bahkan habis rezeki bak kita rezeki, hanya melumpuk jauh manfaat rezeki wajah tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan hakikat hidup yaitu untuk mempersiapkan untuk singgah tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup yang keduanya susah hanya sihat sagai, mungkin sakit hanya sihat sagai datang meninggal. Tetapi amalan jariah yang perlu kita simpan, yang kita tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman yang kepada sedekah jariah, sejenis wakaf ataupun kepada tempat kemasjidan ataupun ke tempat-tempat yang umum yang tidak manfaat oleh masyarakat, yang merupakan salah satu daripada sedekah yang mengalir kepada kita sampai tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua yaitu waladin salihah, yang gambak kepada amalan yang hanya putus bersambung sampai Allah akhirat dunia, yaitu anak yang saleh. Di mana anak yang saleh? Waladin salihah dia mula anak yang saleh yang dapat didoa kepada kita yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang anak yang saleh tersebut akan bersambung amalan yang ramai oleh anak kita yang bersambung kepada kita. Bahkan karena dasar kejadian anak tersebut ucapnya dengan kita yang dan anak hijab antara doa anak kepada rezeki akan bersambung kepada kita. Kemudian perlu kita ketahui, iman yang kepada anak yang saleh. Anak yang saleh merupakan anak yang mampu beramal.
anak yang mampu beramal dengan ilmu pengetahuan, hanya akan hasil anak yang saleh tersebut apabila oleh dia hanya terpersiapkan anak tersebut mulai daripada dasar, hanya tertanam kepada diri anak tersebut yaitu ilmu, yang dengan ilmu tersebut mampu untuk beramal. Bahkan kadang-kadang anak tersebut memang satu sisi menjadi amal kepada dia, tetapi di sisi lain kadang-kadang bila salah oleh dia terjaga amanah kepada anak tersebut, maka anaknya itu yang akan menjadi malapetaka bagi dia. Pulang kondisi lainnya, kehidupan yang hidup dari zaman di mana lekat fitnah-fitnah, zaman di mana lekat kejadian-kejadian yang aneh pada akhir zaman. Bahkan dalam satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di mana kejadian yang bahwa pada awal Islam merupakan terasa aneh. Mungkin saya dulu kama pada ghalib akan kembali juga Islam tersebut aneh. Kulit yang diatur permukaan dunia berakhir zamannya mungkin kadang-kadang diban kehidupan Islam yang lain rupa, diban dituding kepada Islam, diban Bandung yaitu dituduh kepada Islam. Maka tugas kita pertahankan akidah anak kita, pertahankan keimanan anak kita, pertahankan tauhid anak kita. Maka seandainya niat anak terpertahankan, anak tertanam dalam jiwa-jiwa anak kita, mungkin igop anak dipiu, igop misi misionaris anak dipiu akan dijauh anak dalam lingkup budaya untuk dibuat ke dalam agama. Walaupun anak dibuat secara lahir, paling tidak dipelajari dengan agama yang lain, dipelajari dengan buku yang lain, sehingga dua yaitu yang namanya tujuan dan urusan kepada akhirat. Mungkin sama-sama akan ketahui dengan yang muatnya terhemalah, yaitu dengan kegiatan-kegiatan anak-anak yang lalai, yaitu dengan HP. Adapun lalai dengan permainan-permainan yang mungkin hanya satu bagian daripada kelalaian yang diikuti oleh misionaris kepada kita yang selalu untuk menjaga anak kita daripada hal yang menyangkut yaitu dengan keimanan. Tetapi akan untuk yang lain yang lebih berantam yaitu tudingan-tudingan terhadap kita Islam. Bila mana oleh dia hanya terpersiapkan yaitu ilmu tauhid, hanya terpersiapkan yaitu ilmu fikah, hanya terpersiapkan ilmu tasawuf kepada anak dia, maka dengan harapan anak dia akan menjadi anak yang saleh, ia akan bersambung pahala orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada amalan yang hanya butuh, yaitu ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dapat diambil manfaat dengan ilmu tersebut. Maka bila mana oleh kita mempelajari ilmu agama, bila mana oleh kita mempelajari Al-Quran, bila mana oleh kita mempelajari kitab, bila mana oleh kita mempelajari hal yang membantu agama Islam, maka ilmu tersebut akan mengalir pahala kepada kita walaupun tanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau boleh kita lihat zamannya kasusah pak namida ilmu, kadang-kadang ilmu tersebut kawan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana itu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dicabut, yaitu daripada para ulama-ulama. Anak yang kau ikut mungkin bagi punya kau ikut ramai oleh boleh-boleh yang kau ikut oleh Allah Subhanahu wa taala. Le lampu yang galib khususnya di hati, bahkan khususnya daerah tanya. Bila yang kau ikut almarhum Allah maulahu Abu paling galib kedua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan dua Abu Hanasogal tu oleh tu Abu. Menajid yang kau ikut sampai itu dua oleh boleh tanya wali di pantai yang nadi pada tempat kita yang kalau nasogal tu. Yang merupakan salah satu cara oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu, mencabut yaitu ilmu yang ada dalam kehidupan tanya dengan cara yaitu mencabut nyawa daripada para ulama. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu oleh dia untuk motivasi kepada diri dia. Walaupun kehidupan dia morat-marit, walaupun kehidupan dia susah, tetap konsep yang tetap pada konsep dasar yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu
Ku ampusakum, jagalah dirimu. Di mana jaga atau jaga daripada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga daripada hal yang hana manfaat kepada agama, jaga daripada hal yang menjerumuskan kalian kepada neraka jahanam. Wa ahlikum nara, dan juga terjaga keluarganya. Dan keluarga anik kitanya, urinang kitanya, keluarga dan kerabat yang perlu terjaga. Karena menyanyian hana terjaga, buah-buahnya hana terjaga, maka kebinasaan akan terlumpuk oleh kitanya di ulu akhirat kelak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh karenanya, oleh kerana yang terhadir kepada tempat yang mulia lainnya, hanya dua apa periwat kulit tayong dalam kulit di dunia, bahkan untuk kemenangan akhirat, yaitu sering beliau doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Nabi ya Allah, kepada kamu kebahagiaan di dunia. Di mana kebahagiaan dunia, yaitu hidup dalam ketenangan, jauh daripada kesusahan yang lalai dari kehidupan duniawi. Bahkan saya akan berluput dengan kehidupan tenang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati hasanah, dan ya Allah, lebih kepada kamunya berluput yaitu hasanah ataupun kemuliaan di negara akhirat kelak. Di mana kemuliaan di negara akhirat? Lewat titik siratal mustaqim. Watak kali titik siratal mustaqim kita yang secara mulus menancip yang melupuk dengan surga Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada tantangan dan fitnah mulai daripada alam kubur. Maka perlu kita terjaga dua hal tersebut, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala perlu terjaga. Ubena akan bantu dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menancip hablum minan nas, perlu terjaga hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan manusia. Sehingga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dikaitkan yaitu hubungan dengan manusia lebih terjaga yaitu bahkan kepada saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. Hana anggap sempurna iman beliau bila mana oleh beliau hana rasa cinta, hana rasa sayang kepada sahabat beliau, hana rasa sayang kepada saudara beliau melebihi daripada rasa sayang kepada Allah. Maka oleh karena yang beliau untuk timbul rasa cinta dan rasa kasih sayang beliau berjiuh dalam hati beliau, yaitu yang namanya dengan penyakit dengki. Dikarenakan penyakit dengki tersebut akan dipadu kubina amalan yang kali pernah tersebut sama dipadu akui, yaitu terhadap kaya yang itu. Maka oleh karenanya semoga oleh Allah Subhanahu wa taala ditanam dalam dada kita, ditanam dalam dada anak kita, ditanam dalam dada keturunan kita, khususnya yang ada di daerah kita, umumnya yaitu di Nanggau kita, yaitu terdapat iman dalam dada, hampir kita tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan iman yang merupakan paspor kita untuk berlumpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebagian daripada ulama, bahkan kebanyakan ulama, ia lihat ketika sakaratul maut, yaitu terlepas dari yang namanya iman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita berlumpuh dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, berlumpuh dengan Allah Subhanahu wa taala, bantu beliau dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan berkat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk mantan yang dapat disampaikan, lebih dari itu lebih lagi maaf jika terkandung dalam buku dua khutbah memang salah buku tersebut supaya sah khutbah pada Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.